wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan menonton video di mana pada saat Bapak Presiden Jokowi meniti karir di Jakarta. Dari video ini kita kembali akan merefleksi bagaimana atau adik kandung dari Bapak Prabowo ini menceritakan proses atau karir Bapak Jokowi hingga pada saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Atau sangat terbuka sekali kepada peserta rapat saat itu yang hadir bahwa sumber anggaran digunakan oleh Bapak Jokowi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta yaitu sumber anggarannya dari kandung dari Prabowo Subianto atau Presiden saat ini. Penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Minta dukungan, ya, 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Tapi yang sangat menarik saat ini dan kita akan saksikan videonya yaitu persoalan terkait dengan Rempang. PSN Rempang yang dibungkus namanya Eco City, tapi yang dibangun adalah pabrik kelas, pabrik kaca, tapi dibungkus Eco City. Ini ditandatangani MOU-nya di depan Jinping dan Joko Widodo bulan Agustus 2023. Dalam hal ini kita akan menyaksikan bagaimana bijaknya seorang Bapak Anies Baswedan memberikan respon terkait dengan persoalan-persoalan Rempang ini. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu kan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung diboldoser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah kemudian, misalnya masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi, lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya. Melalui fasilitasi yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya, gitu ya. Semua PSN ini adalah hasil rekayasa Joko Widodo. PSN Rempang yang dibungkus namanya Eco City, tapi yang dibangun adalah pabrik kelas, pabrik kaca, tapi dibungkus Eco City. Ini ditandatangani MOU-nya di depan Jinping dan Joko Widodo bulan Agustus 2023, Juli atau Agustus. Sebulan kemudian
Menko yang ditandai oleh Bahlil Lahal, nggak tahu saya. Bahlil Lahal. Bahlil Lahal. Ya. Nah, ditandatangani dan sebulan kemudian itu Airlangga Hartarto menerbitkan PSN Rempang. Ya. Itu sebulan, tidak ada kajian apapun. Ya. Setelah itu sebulan kemudian Bahlil Lahal menyatakan sebulan kemudian rakyat harus diusir, Ya. dikosongkan Rempang. Nah, pertanyaannya, yang kedua, PSN PIK 2 itu diumumkan oleh Airlangga tanggal 3 Maret 2023 setelah ketemu Jokowi dan menyatakan arahan Jokowi agar PIK 2 dan PSD jadikan PSN. Jadi jangan lagi ada yang membantah bahwa ini bukan rekayasa Jokowi. Nah, tadi saya bilang Rempang itu adalah di depan Jinping sama Jokowi di Cina. Oke. Nah, baru April baru keluar keputusan Menko-nya. Ya. Nomor 6. Sebulan, 1,5 bulan kemudian. Ya. Tidak ada petanya, baru Juni baru keluar petanya. Itulah kelakuan Jokowi menyerahkan aset negara, aset rakyat untuk kepentingan oligarki. Jadi jangan ada yang bisa bantah. Yang sangat menarik adalah logika mana ada suatu negara yang mengusir rakyat Rempang, yang nenek moyangnya sudah ada di situ, dan alasan mengusir katanya tidak punya surat-surat. Pertanyaan saya, Cina yang kau undang, Cina negara Cina ya, yang kau undang ke sana, terus apa haknya kau kasih? Ya. Betul. Dan seakan-akan mereka benar. Seperti halnya yang dilakukan oleh Aguan di PIK 2. Orang-orang sudah nenek moyang yang tinggal di sana hanya karena mendapatkan PSN seakan-akan punya hak menggusur semua rakyat. Jadi pertanyaan paling utama adalah, pantaskah ada seorang presiden yang namanya Joko Widodo mengusir rakyatnya dan menyerahkan tanah itu kepada orang yang tidak berhak termasuk asing? Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden.